Pernah nggak sih merasa gaji itu kayak numpang lewat? Baru tanggal muda, tiba-tiba udah tanggal tua aja. Bahkan ada yang baru seminggu gajian, dompetnya sudah kering. Padahal gajinya nggak kecil, tapi entah kenapa selalu habis. Nah, di video kali ini saya mau ajak teman-teman ngobrol tentang satu hal yang sering kita lupakan. Mengelola gaji bukan cuma soal hitungan angka, bukan cuma soal matematika keuangan. Ada satu kunci yang ternyata sudah diajarkan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ibrahim ayat 7. Oke, langsung aja. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Kita mulai dari kenyataan sehari-hari dulu. Hampir semua orang yang kerja, entah pegawai, buruh, PNS, freelancer, bahkan pebisnis kecil, punya satu kesamaan. Setiap bulan nunggu gajian. Dan setelah gajian, ada perasaan lega, ada rasa senang, tapi juga ada rasa was-was. Cukup nggak ya sampai akhir bulan? Kalau kita jujur, banyak dari kita yang sering mengalami masalah berikut. 1. Gaji terasa kecil. Berapapun jumlahnya, kita merasa nggak cukup. Misalnya, gaji 3 juta terasa pas-pasan. Begitu naik jadi 5 juta, tetap saja terasa kurang. Naik jadi 10 juta pun masih sama karena kebutuhan ikut naik. 2. Gaji cepat habis, baru beberapa hari uang sudah habis untuk bayar cicilan, belanja bulanan, transportasi, jajan, dan lain-lain. Rasanya gaji hanya lewat sebentar lalu lenyap. 3. Tidak ada tabungan, padahal niat awal pengen nyisikan sebagian untuk tabungan atau investasi. Tapi ujung-ujungnya habis juga. 4. Hutang semakin menumpuk alih-alih tenang, justru gaji terasa nggak pernah cukup untuk menutup hutang. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Nah, kalau kita perhatikan, masalah ini sering bukan karena jumlah gaji yang kecil. Banyak orang gajinya besar tapi tetap habis. Jadi masalah utamanya bukan pada besar kecilnya angka, tapi pada cara kita mengelola. Dan lebih dalam lagi, ternyata ada hal spiritual yang sering dilupakan. Konsep syukur. Sekarang mari kita buka ayat yang jadi kunci bahasan kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini pendek, tapi mengandung prinsip keuangan yang luar biasa. Mari kita uraikan dalam konteks gaji. 1. Syukur bukan sekadar ucapan. Banyak orang mengira syukur itu hanya bilang Alhamdulillah. Padahal syukur ada 3 tingkatan. Syukur dengan hati, merasa cukup, dan tidak mengeluh. Syukur dengan lisan, mengucapkan pujian pada Allah. Syukur dengan tindakan, menggunakan nikmat sesuai tujuan yang baik. Jadi, saat kita menerima gaji, syukur bukan sekadar bilang Alhamdulillah, tapi bagaimana kita menggunakan gaji itu dengan bijak. 2. Janji Allah. Tambah nikmat, logikanya sederhana, Allah sudah janji. Kalau kita bersyukur, nikmat ditambah. Tambah di sini bisa berupa gaji naik, dapat sumber penghasilan baru, gaji yang ada terasa cukup dan berkah. Dan yang paling penting, keberkahan itu bukan soal angka. Banyak orang gaji 3 juta tapi bisa hidup tenang. Ada juga orang gaji 30 juta tapi hidupnya penuh stres karena nggak pernah cukup. 3. Kufur nikmat sama dengan gaji habis tanpa bekas. Kalau kita kufur, gaji yang ada terasa selalu kurang. Bahkan meskipun besar, tetap habis. Contohnya, orang yang dapat gaji, tapi langsung dipakai foya-foya, pamer gaya hidup, atau membeli hal-hal yang tidak penting. Itu seperti buang-buang nikmat. Makanya banyak orang bilang, gaji segini kok nggak kerasa ya? Bisa jadi karena kurang syukur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana cara mengelola gaji dengan konsep syukur? Saya bagi ke dalam beberapa langkah yang sederhana, tapi kalau dijalani, insya Allah dampaknya besar.
1. Mulai dengan syukur tulus. Begitu gaji cair, jangan langsung buka marketplace atau hitung tagihan. Ambil waktu sejenak, ucapkan syukur, dan rasakan bahwa ini nikmat dari Allah. Mental ini akan mempengaruhi seluruh keputusan kita. 2. Sisihkan untuk kebaikan sebelum digunakan untuk apapun, sisihkan untuk zakat atau sedekah. Ingat, sedekah itu bukan mengurangi, tapi menambah. Banyak orang yang membuktikan, setelah rutin sedekah, rezekinya justru mengalir lebih lancar. 3. Buat pos-pos anggaran syukur harus diiringi manajemen. Bagi gaji ke dalam pos-pos, 40% kebutuhan pokok, makan, transport, rumah, 30% kewajiban, cicilan, listrik, DL, 20% tabungan investasi, 10% sedekah dan sosial. Angka ini bisa disesuaikan, tapi intinya ada pembagian yang jelas. 4. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Orang yang bersyukur tahu membatasi diri. Kalau memang belum mampu beli HP baru, nggak perlu maksa kredit. Kalau masih cukup naik motor, nggak perlu gengsi harus punya mobil. 5. Catat setiap pengeluaran syukur juga berarti sadar. Dengan mencatat, kita tahu kemana uang pergi. Kadang hal kecil seperti jajan kopi tiap hari bisa jadi kebocoran besar. 6. Nikmati yang ada, jangan iri. Ingat, syukur itu lawannya iri. Jangan membandingkan gaji kita dengan orang lain, karena rezeki sudah diatur sesuai takaran masing-masing. Fokus pada diri sendiri. 7. Evaluasi tiap bulan syukur juga berarti memperbaiki diri. Evaluasi apakah kita sudah bijak dalam menggunakan gaji. Kalau ada boros, perbaiki. Kalau sudah baik, pertahankan. Jadi teman-teman, mengelola gaji itu bukan cuma soal hitungan angka, bukan sekadar soal strategi finansial. Lebih dari itu, ada nilai spiritual yang jadi kunci, yaitu syukur. Allah sudah janji dalam surat Ibrahim ayat 7, kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Kalau kita kufur, nikmat bisa hilang. Mulailah dengan syukur setiap kali gajian. Atur dengan bijak, sisihkan untuk kebaikan, catat pengeluaran, dan jangan lupa nikmati prosesnya tanpa iri pada orang lain. Insya Allah, gaji yang kita terima akan terasa cukup, berkah, bahkan bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga gaji kita selalu cukup, berkah, dan membawa kebaikan untuk diri kita dan orang sekitar. Sampai jumpa di video berikutnya.